Nih, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Nah, kalau Nabi Muhammad itu dibantah Allah kalau dia gila, karena Allah mengatakan Nabi Muhammad itu, sabar dulu, Chan, sabar dulu. Nih, kalau Nabi Muhammad dituduh sama orang kafir gila, Nabi Muhammad dibela Allah dengan mengatakan begini, kata Allah, apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka yaitu Nabi Muhammad tidak gila? Kalau Nabi Muhammad dibela oleh Allah, tidak dikatakan gila. Kalau Yesus ada nggak dibela sama bapaknya? Ada nggak bapaknya bilang kalau Yesus itu nggak ODGJ? Kenapa? Karena yang mengatakan Yesus, jangan ganggu lah. Kenapa ini? Yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ada, aku minta kau buka kamera. Dia ada di sini. Kalau kau memang nggak bisa buka kamera, di sini kameranya nggak aktif. Ini kameranya aktif. Jangan dusta kau. Gak usah kau berdusta. Di sini bukan tempat kalian bisa mengajarkan kebohongan. Di sini tempat kami mengedukasi. Room saya itu room edukasi. Room saya itu dipakai untuk mendidik orang lain yang tadinya berdusta jadi nggak berbohong di sini. Jadi nggak suka mikir jadi berpikir di sini. Itu tujuan saya. Kau pikir ngapain aku buka room buang-buang waktu? Buka kameramu. Di sini tempat buka kameramu. Belum masuk. Buka kameramu. Kalau ya udah kau di bawah. Di bawah. Ngapain kau naik? Ngapain naik? Di bawah kau. Berarti kau nggak layak. Ngapain mau bicara agama tapi nggak berani membuka kamera? Takut kau? Apa yang kau takut? Kenapa kau takut? Tuhanmu sudah ada Tuhan dalam diri kalian, malah membuat kalian takut kepada umat Islam gitu. Ngapain ngaku-ngaku ada Tuhan dalam diri kalian? Mendingan kayak saya gitu loh, nggak usah ngaku-ngaku ada Tuhan dalam dirinya tapi nggak pernah takut sama kalian. Ya, kau yang nipu, kau yang tukang tipu, karena di dalam agamamu tidak dilarang menipu dalam segala hal. Ya,
Coba kita lihat dulu yang akun di handphone satu lagi, yang mana yang bisa kita pakai live teman-teman. Saya takutnya Uniriva 04 tuh biasanya bagus, tapi saya nggak tahu deh apakah hari ini Uniriva 04 bisa dipakai. Yang Uniriva coba kita pakai live, bisa nggak? Itu udah 15.000 juga. Nah, ini Uniriva 15 ya. Saya coba nih. Coba kita matiin ini Uniriva 16 ya. Kita coba ke Uniriva 16. Matiin ini yang bagus ya. Akun ini yang bagus ya, sepertinya akun ini yang bagus yang bisa kita pakai. Oke, kenapa ganti lainnya Kak? Akun tadi kena shadow ban ya. Oke, buat teman-teman semua, lagi-lagi kita membahas tentang bagaimana kita mengajak saudara-saudara muslim itu berpikir, merenung dan jujur ya terhadap keyakinan mereka masing-masing. Karena memang sulit mengajarkan kejujuran kepada mereka tuh, untuk memaksa mereka jujur tuh memang sulit, karena mereka bukan anak kecil lagi gitu loh. Mereka adalah orang-orang dewasa yang sengaja memilih ini bagus akunnya. Jadi kalau akun itu bagus teman-teman, walau misalkannya mic-nya benerin dulu. Ini nggak pakai mic, ini kita pakai mic aja. Bentar, oke, kita pakai mic aja ya. Kita pakai mic aja di sini. Jadi kalau dia misalkannya udah di awal-awal live streaming baru 3 menit itu sudah naik 100, itu biasanya akunnya nggak shadow ban. Tapi misalkannya dia nggak naik-naik, berarti dia memang penontonnya yang nggak ada. Nah, tapi kalau di awal itu sudah nggak ada yang nonton, itu sudah shadow ban ya. Itu ciri-ciri akun yang bermasalah. Dan kenapa akun saya bermasalah? Bisa jadi karena ketika tadi malam saya diskusi, itu sebenarnya tuh saya di ban, tapi tidak di ban ya. Akhirnya menjadi shadow ban begitu. Nah, dan orang yang akun-akun yang di shadow ban itu juga karena akunnya itu banyak cloningannya ya. Itu salah satu alasan kenapa akun gampang di shadow ban, termasuk akun saya, karena akun saya memang banyak yang sama-sama namanya. Selamat Hari Pentakosta. Pentakosta itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Nabi-Nabi Israel ya, itu ajaran pagan ya. Nah, saya bisa tunjukkan bahwa Pentakosta itu sebenarnya adalah ajaran pagan ya. Kenapa kalian suka merayakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan sama Yesus gitu? Kenapa kalian nggak ikut dan tunduk kepada Yesus? Katanya kalian pengikut Yesus. Makanya bisa membuktikan. Tes, cek. Ada suara saya kedengeran? Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan, justru orang-orang yang tidak mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang memang waduh, ada suara bunyi ini ya, orang lagi kerja. Jadi keselamatan, kalau kita bicara tentang keselamatan, maka kita bisa melihat Kristen termasuk bukan orang yang selamat menurut Yesus. Entah mana volumenya ya, bentar kita cek. Oke. Ada satu doktrin yang sering disonding sama saudara-saudara kita Kristen, seolah kayak candu ya untuk diucapkan, selain ajaran bahwa Kristen ajaran kasih. Ada satu lagi, yaitu Kristen mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus, dan ini adalah sebuah statement yang memang perlu kita mintai pertanggungjawaban. Karena kalau kita lihat apakah betul Yeshua HaMasyiah itu menjanjikan keselamatan kepada orang Kristen, maka ini kita harus selidiki di dalam kitab mereka. Karena ketika saya membaca kitabnya saudara-saudara kita yang beragama non-muslim, keselamatan itu tidak diberikan untuk Kristen, melainkan untuk orang-orang Yahudi yang sesat atau digelari sebagai domba tersesat dari Bani Israel. Dan fakta juga membuktikan di dalam kitab mereka, selama Yesus hidup di dunia, Yesus tidak memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan ajarannya keluar dari Yerusalem. Dan yang paling lucu dan paling aneh adalah kenapa justru Paulus yang diutus untuk
menjadi nabi atau rasul kepada orang-orang di luar Israel. Sementara murid-murid Yesus yang 12 itu tidak ada satupun yang mengaku sebagai rasul yang diutus untuk di luar Israel. Nah, ini menimbulkan pertanyaan bagi kita bersama, ya, seperti itu. Ya, aku lagi flu karena polip aku. Kalau polip aku nih ke-trigger teman-teman ya. Kena debu, kena rokok, kena cuaca dingin itu dia ke-trigger. Karena aku punya polip. Polip ini bisa ada jadwal operasi kemarin tapi aku belum berani ya karena kata dokter kalau polip ini pegang-pegang nanti kenapa-napa. Aku termasuk takut dioperasi. Aku belum kalau nggak salah aku belum pernah dioperasi nauzubillah min dzalik ya. Aku takut dengar kata-kata operasi itu, aku takut walaupun cuma polip ya. Nah, jadi kita bisa buktikan kalau pengklaim bahwa Yesus itu menjamin keselamatan untuk seluruh manusia itu kita bingung gitu, karena yang justru ada adalah Yesus itu menjamin keselamatan bagi mereka yang percaya. Iya, insya Allah kalau jadwal operasinya nanti bagus mungkin 3 bulan lagi lah, 3 bulan atau 4 bulan lagi lah aku operasi polip ya. Dan jujur aku tuh kayak ketakutan gitu, karena kalau polip ini nggak diangkat itu kayak gitu terus, hidung aku tuh kayak kesumbat terus, padahal bukan lagi flu, tapi memang karena dia polipnya membesar jadi menghalangi udara keluar masuk gitu. Nah, dan kalau kita lihat yang paling terapi aja pakai lemon. Kalau terapi aku udah ini ya, maksudnya kalau udah untuk obat-obatan tuh udah berusaha gitu. Nah, dan kalau kita lihat misalkannya memang Yesus itu menjamin keselamatan, maka orang yang diselamatkan dia pertama kali itu tentu adalah murid yang 12. Masalahnya adalah bagaimana kemudian aneh terjadi dia memilih 12 murid untuk mengajarkan ajarannya kepada orang Yahudi, dan ternyata dia ditolak. Tiba-tiba dia malah turun lagi atau hadir lagi mengajarkan, memilih Paulus yang tadinya adalah penjahat untuk menjadi rasul untuk orang-orang di luar Israel. Ini menjadi tanda tanya bagi kita. Apakah dia mau mengakui kinerja muridnya yang 12 itu tidak becus sehingga dia memilih satu orang lagi? Bayangkan, selama dia hidup dia memilih 12 murid, tiba-tiba ketika dia sudah naik ke surga dan memperingatkan akan ada nabi palsu, justru ada orang yang mengaku-ngaku dipilih sama dia tanpa bisa membuktikan gitu. Taruhlah kita percaya bahwa Matius, Markus, Lukas itu adalah penulis Bible. Taruhlah kita percaya, maka kita tidak pernah menemukan pertemuan Yesus dengan Paulus dan mereka tidak mengenal Saulus saat mereka menjadi murid Yesus ya. Tapi faktanya yang aneh adalah justru di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang paling banyak itu adalah buku-buku atau tulisan-tulisan atau pengajaran-pengajaran orang yang bernama Saulus ini gitu. Bukan malah Matius, Markus, Lukas atau Yohanes ya. Bukan, pengajarannya lebih banyak si Saulus ini. Pengajaran tentang pernikahan, tentang apapun itu malah diajarkan sama Saulus ini. Agak aneh bukan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita tentunya. Makanya orang Kristen itu bisa dipastikan bukan pengikut Yesus tapi pengikut Saulus. Begitu ya. Dan kita di sini mengadakan tanya jawab. Bagi kalian saudara-saudaraku yang non-muslim dari kalangan Kristen, boleh bertanya jawab dengan saya. Ya, kalau kalian misalnya bisa menjelaskan agama kalian silakan, kalau tidak silakan bertanya saja. Feby, di dalam agamamu nama Tuhan kamu nggak ada loh ya. Yahuwah, Yahweh, Yahuwah. Kalau Tuhan kami jelas Allah, ya. Kalau Tuhanmu nggak jelas. Dalam perjanjian lama Yod Vav entah dibaca Yahweh, Yahuwah, Yahuwah, kita nggak tahu. Tiba-tiba jadi Yesus gitu, ya. Bahkan Yesus tidak memperkenalkan nama Tuhan yang benar. Kenapa? Karena yang nama Tuhan yang benar itu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena memang tidak layak bagi orang Yahudi diperkenalkan nama Tuhan yang benar karena sudah ingkar kepada Allah.
Kalau Rob itu artinya apa? Rob itu artinya pemilik dan pemelihara, sama seperti kurios gitu. Rob artinya, Rob dengan ilah itu ada perbedaan. Kalau ilah itu lebih kesembahan, Rob itu pemilik dan pemelihara. Ini puasa, ya saya lagi puasa ya. Sakit ya betina, ya Tuhanmu aja sakit, masa saya nggak boleh sakit? Tuhanmu aja kesakitan. Saya kalau manusia sakit wajar, normal, karena nggak ada manusia yang nggak sakit. Tapi kalau Tuhan sakit baru saya nggak terima. Bagi kami kalau manusia sakit itu nggak masalah ya, karena kami bukan menyakiti Tuhan untuk menebus dosa. Justru sakitnya kami ini menebus dosa kami. Kalau kalian kan nyakitin Tuhan biar kalian masuk surga, itu beda kita. Beberapa saudara Kristen mengatakan bahwa mereka lebih mulia daripada Tuhannya. Kalau Tuhannya boleh terkutuk, kalau mereka nggak boleh terkutuk ya. Sakit terlalu banyak minum pipis. Kami bukan Kristen yang dihalalkan makan segala-galanya termasuk kotoran manusia. Kami nggak boleh, karena dalam perintah Islam itu makanlah makanan halalan thayyib. Di kalian kan nggak ada perintah makanan baik, itu kan nggak ada. Semua makanan boleh halal gitu, termasuk kotoran manusia. Seperti itu ya, karena di dalam agama Kristen itu sudah tidak lagi berlaku hukum larangan dan aturan yang ada di Torah. Yang berlaku adalah hukum kasih saja. Pagi, siang, malam live. Oh iya, saya bukan cuma pagi, andai 24 jam saya bisa live streaming, saya live streaming. Cuman karena saya juga bukan pengangguran ya, ada pekerjaan ya. 2 hari ini ke depan tenggorokanmu akan macet. 2 hari ini kau akan mati ya. 2 hari ini mungkin kau akan kecelakaan ya. 2 hari ini ku tengok dari lubang hidungmu, kayaknya dari keluargamu ada yang kecelakaan. Kalau nggak kau, kalau nggak keluargamu, yang akan menimbulkan kecacatan di tubuh mereka. Iya, kayaknya insya Allah ya, insya Allah dalam waktu 2 hari ini kau. Kenapa? Itu bukan ramalan ya, tapi dalam Islam diajarkan begini. Barang siapa yang mendoakan keburukan kepada orang lain, maka keburukan itu hanya akan kembali kepadanya. Barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Tadi kau bilang dalam 2 hari ini tenggorokanku akan ini, maka akan kembali kepadamu berkali lipat. Insya Allah dalam 2 hari ini sepertinya kau akan mendapatkan kemalangan. Mungkin tak kehilangan uang, tak kehilangan salah satu kakimu, atau kehilangan jari-jarimu, atau kehilangan keluargamu. Kenapa? Karena dalam Islam itu barang siapa yang mendoakan keburukan buat orang lain akan kembali kepadamu sendiri. Hati-hati ya dek ya. Kenapa umat Islam nggak pernah takut kutukan Kristen? Karena Tuhannya aja salah. Kenapa orang Kristen takut kepada kutukan orang Islam? Karena pada dasarnya orang Kristen tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Rata-rata. Waalaikumsalam Caca. Jadi begitu ya. Caca mau dek. Buka live dek, biar banyak yang live streaming. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau seandainya di dalam Islam itu barang siapa yang mendoakan keburukan kepada saudaranya akan kembali. Nah, kau mendoakan aku kalau tenggorokanku sakit. Nah, itu akan kembali kepadamu. Mungkin kau akan mendapatkan kemalangan. Assalamualaikum Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Lanjut ya, dijaga-jaga akunnya Caca, jangan sampai nanti kena shadow ban. Siap nih. Karena kalau udah shadow ban, walaupun pengikutnya 100.000, itu sulit untuk naik penontonnya. Sama kayak yang dialami Yonatan Andar. Jadi jangan sampai kayak terdengar ada keributan di room Caca, jangan sampai ada penghujatan, jangan sampai kena kena pelanggaran gitu. Dijaga aja. Mudah-mudahan bisa FYP kayak Bang Loading. Siap, insyaallah. Gimana nih? Jadi gitu ya. Oten-oten ini nggak selamat, tapi ngakunya selamat karena mereka itu NPD ya. Mereka adalah ibarat kata tuh kayak orang-orang yang lagi nggak punya uang, tapi mencertawakan orang yang lagi menikmati kehidupan gitu loh. Merasa selamat padahal tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus. Sama sekali tidak pernah Yesus menjamin keselamatan bagi kalian. Hanya kalian aja yang ngeklaim.
Kalian aja yang ngaku-ngaku gitu loh. Gitu. Uni kecilin Caca aja Uni. Uni pakai layar full. Nggak apa-apa, gini aja, Ca. Soalnya biar Uni nggak kelihatan, nanti kalau Uni ingusan nanti kelihatan. Semoga cepat. Iya, jadi ya Dek, Semoga cepat sembuh. hidung Uni ini emang ini Dek, memang polipnya itu tuh harus dioperasi, tapi Uni masih males. Kemarin tuh ditawarkan operasi, ya kan? Uni nggak mau karena Uni takut operasi. Iya, polip ternyata. Iya, jadi ada daging yang itu tuh semakin lama makin besar. Jadi kalau kena sentuh debu sedikit aja langsung bersihin. Bukan sinusitis, beda ya. Kalau sinusitis itu ada ini di sini, ada ruang di sini terisi cairan. Ini polip. Polip itu di sini. Polip itu dia daging yang agak membesar, sensitif dia. Itu beda. Polip dengan sinusitis. Operasi Uni. Iya, tapi Uni takut operasi. Aduh, Takut Uni kalau operasi. operasi nanti kalau lama-lama makin gede Uni. Makanya Uni lagi pertimbangan untuk operasi. Lihatlah insya Allah gimana nanti. Iya, insya Allah. Semoga dipermudah. Takut Uni dioperasi. Karena kalau dioperasi itu apa namanya, fobia Uni dengan kata-kata operasi. Gura itu sakit guys. Gura itu sakit banget. Gura itu. Ya. Caca kasih jadwal streaming buat teman-teman Caca yang udah netizennya tuh yang udah tahu bisa ini. Uni sebenarnya kan jadwal Uni tuh jam 7 sampai jam 10 sebenarnya, karena Uni kan puasa. Jadi tuh kayak bangun jam berapa tadi tuh. Jadi Uni ulang tidur lagi dari subuh sampai setelah subuh. Uni tidur lagi Perjuangan untuk setelah sholat subuh. iya. Iya, puasa dulu kan. Ripa takut operasi karena takut langsung koit. Loh, kami umat Islam ini nggak pernah boleh takut mati loh, nggak boleh. Kayak kalian yang ngakunya masuk surga pasti setelah kematian tetap nggak berani mati kan? Kalian oten-oten yang konon katanya sudah pasti dijamin surga pas disuruh, ya udah kalau kau udah pasti masuk surga mati aja kau. Jadi begini, kalian yang tukang bohong. Kalau kami nggak boleh takut mati karena kematian itu sebuah kepastian. Ya, mana boleh umat Islam takut mati kayak kalian, ya kan? Revelation berdusta. Ayo naik, kita buktikan agama mana yang ngajarin berdusta dalam segala hal. Yuk naik Revelation yuk. Saya mau buktikan kalau Yesus berdusta. Saya mau ngajarin kalian kalau Tuhan kalian itu pernah keciduk berbohong, bahkan mem-PHP orang lagi dalam keadaan susah, ya. Itu ngeri banget tuh. Mem-PHP orang dalam keadaan miskin, susah, menderita itu sama kayak mem-PHP nenek-nenek, jahat banget. Ini mah, iya. Sedih banget itu kalau yang di PHP itu orang yang dalam keadaan susah loh. Banget tegaan itu orangnya. Minimal yang di PHP itu orang yang kalau di PHP nggak terlalu kecewa. Ini orang udah mau meninggoy di PHP. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu dia mati 3 hari. Tuh. Iya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian misalkannya mau bertaruh sama aku, bisa membuktikan agama aku agama yang mengajarkan dosa dalam segala hal, ayo. Aku berani. Kalian berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Karena kalian itu insecure dengan agama kalian sebenarnya. Nah, itu kenapa saya katakan bahwa kalian itu membohongi diri sendiri. Kalian buat kebohongan sendiri terus kalian percaya dengan dusta itu. Kalian memang rata-rata tuh kayak gitu ya. Kalian bikin sendiri dusta. Kalian bikin hayalan sendiri. Kalian berharap orang lain menderita, tapi kalian sendiri hidupnya luntang-lantung gitu loh. Iya, kalian percaya yang kalian bikin kedustaan itu, terus kalian bohongin. Itu loh, di Indonesia tuh Kristennya naik sekian persen, terus bahagia sendiri. Iya, gitu aja. Mereka tuh kayak, iya, rata-rata yang para ahli-ahli di dunia itu agamanya Kristen. Itu pemilik TikTok Kristen katanya. Yang bikin TikTok siapa? Jimin katanya agamanya Kristen. Normal gak kalian ini? NPD ya NPD, tapi jangan berlebihan juga lah gitu. NPD sih NPD, tapi NPD-nya jangan maksimal akut lah. Sampai-sampai pemilik TikTok kalian bilang oten. Kakek jiwa kalian.
Besok kalian bilang si Data Gautama itu Kristen, sakit jiwa. Ya, kalau saya bilang Yesus itu Muslim, saya punya fakta-faktanya. Karena memang Yesus mengajarkan tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Itu asal. Akun Uni shadow ban semua rata-rata, Caca. Karena akun Uni kan udah kena berulang kan. Jadi Caca jangan sampai iya. Pertama, Caca jangan terlalu banyak akun dulu. Pertahankan akun ofisialnya. Satu akun. Kalau Uni kan akunnya ada 30. Wow, betul. Jadi setiap penonton Uni itu ada yang tidak follow akun satu lagi. Makanya kemarin banyak yang bilang Uni kok nggak pernah live lagi, padahal Uni tiap hari live kan. Karena mereka mungkin follow di akun satu lagi, sehingga di akun ini Uni nggak kelihatan gitu. Iya, betul. Caca juga pernah kayak gitu. Uni kemana ya? Kok Uni nggak live ya? Ternyata Uni live-nya pakai akun yang lain. Dan itu Caca tahu akun itu. Padahal Caca tuh banyak banget follow akunnya Uni tuh. Semua akunnya perasaan Caca follow itu. Ternyata ada juga ada 30. Caca follow. Ada dan kemarin Uni bahkan ada akun Uni yang 50k itu penontonnya nggak bisa naik, tapi pas Uni live di akun yang 7000 itu penontonnya naik gitu. Memang gitu. Jadi kalau akun sudah kena shadow ban itu bahaya. Dia harus diistirahatkan mungkin sekitar seminggu, 2 minggu lah nggak boleh dipakai. Tapi kalau dipakai, ini akun ini baru selesai kena peringatan. Jadi kemarin di istirahat nggak live gitu. 3 hari di ban. Ya Allah. Ya ini buat manasin aja, maksudnya akun yang udah di ban itu kalau bisa di live kan aja, walaupun nggak ada nonton tetap aja kayak di normalkan aja gitu. Biar nanti ketika dia udah 3 kali live nanti dia bagus lagi kayak gitu. Sebenarnya akun Uni Caca udah pernah akun Caca ini udah pernah kena peringatan Uni, peringatan pemblokiran yang ini akunnya. Tapi dia normal lagi. Hati-hati kalau sekali lagi itu blokir permanen deh, nggak ada peringatan lagi deh. Ini semua begitu. Iya. Tapi udah nggak ada lagi peringatannya. Iya, peringatannya hilang, tapi kalau dia diblokir dia nggak ada lagi peringatan, blokir permanen, nggak bisa diajukan banding lagi. Oh gitu, waduh. Iya, gawat. Makanya gini, bikin kalau ada handphone satu lagi, bikin akun yang nggak ada kaitannya namanya Caca. Jangan ada logonya sama, jangan namanya sama. Untuk bicara aja, karena kalau buka Komal terus yang bicara itu akun yang berbeda yang tidak ada tertaut dengan emailnya, tapi handphonenya beda, emailnya beda gitu. Setidaknya kalau ada salah-salah ucap, akun Caca nggak kenapa-napa. Oh ya udah, berarti yang biasa Caca tumpangin di akun live itu Caca ganti lagi ya? Jangan pakai nama Caca lagi ya? Iya, jangan 2 akun yang sama. Nanti kayak Uni kan karena sering pakai akun yang sama ada unsur riva-rivanya. Oh gitu. Yes. Kalau logonya sama dan itu dilihat 2 akun yang sama cloning, itu gampang kali shadow ban itu. Oh, iya. Akun yang banyak kalau dipakai berganti-gantian itu kena shadow ban loh. Oh, jadi Uni gitu. Karena gini, yang melanggar itu kan di TikTok itu kan banyak akun. Tentukan akun official 1 gitu. Yang kedua adalah banyak orang yang naik di Komal itu terus ngomongnya tuh berebutan. Jadi kayak kita tuh memfasilitasi pertengkaran gitu. Dan TikTok secara otomatis mendeteksi adanya pertengkaran. Makanya tuh kayak akun-akun Bang Loading itu di awal-awal 1 jam pertama itu kalau bisa jangan naikin orang lain. Kayak Caca nanti 1 jam pertama 30 menit pertama itu sendiri aja dulu, solo dulu. Nanti kalau udah mulai pengen istirahat baru naikin GoFur atau siapa gitu. Nah, kalau di awal itu sudah rame gitu kan, dikhawatirkan nanti terdeteksi di TikTok itu adalah ruang rusuh gitu. Dan ruang-ruang seperti itu banyak yang nggak naik followernya gitu. Biasanya begitu. Iya, membangun akun itu sebenarnya tuh susah gampang ya. Kalau Uni, karena Uni kan misalnya kayak
orang tuh nggak peduli akun Uni, karena ya kalau orang lihat Uni di akun manapun ya orang nggak peduli, yang penting orang tahu Uni tempat nandar, orang tempat siapa. Jadi akun Uni tuh orang nggak peduli gitu loh, nggak penting gitu loh, karena orang nanti taunya Uni nanti di room siapa gitu, di room nandar. Kalau dulu sempat hampir setahun itu Uni nggak buka live streaming sendiri, tapi Uni lebih nongkrong di room orang. Waktu itu niatnya buat menyembuhkan semua akun Uni, tapi ternyata Uni pelajari lagi, akun itu juga harus sering di live kan, karena kalau dia tidak divakumkan, kalau dia cuman masuk-masuk di komen orang, followernya nggak naik, terus tidak produktif. Nah gitu, dan Uni memang pengen membangun akunnya biar banyak dulu tuh, biar nanti Uni pilih salah satu yang jadi official yang mana gitu, yang nggak rapuh gitu. Gitu. Seperti itu. Memang harus ada akun official. Kalau Uni dulu akunnya yang 200.000, 300.000 itu blok permanen, itu nggak bisa dibanding lagi karena udah berkali-kali kan reportnya kan ribuan masal itu report. Dulu kan Oten ini punya grup report. Dulu itu yang sering dibikin. Uni kan sering di ban dulu tuh kan. Caca kan selalu saksiin gitu. Waduh, Uni udah kena ban lagi. Waduh. Sekarang kan dia jarang di ban, tapi shadow ban. Jadi gini, karena mereka lihat Uni tetap eksis dengan akun-akun Uni, jadi solusinya mungkin dari pihak TikTok itu tidak nge-ban lagi, tapi tidak di notif ke yang lain, dia halangin gitu loh, algoritmanya dihalangin. Sistem mereka udah canggih sekarang mungkin. Dan Nandar kemarin sempat kena 3 kali pelanggaran, itu langsung diambil akses tamu, suaranya hilang. Kok bisa? Iya, Nandar. Jadi coba setiap tahun itu TikTok tuh punya gebrakan. Dulu Uni pertama masuk di TikTok, dulu perempuan nggak berbusana itu tetap bisa lolos. Perempuan kan banyak dulu perempuan yang ingin dilihat tubuhnya gitu kan, itu nggak di ban. Lama-lama mungkin mereka punya sistem akhirnya di ban, termasuk anak kecil, termasuk kalau ada unsur kekerasannya. Terus baru mulai ke ranah ya pembicaraan yang agak ekstrim. Nah ternyata terakhir Uni cek pakai ChatGPT juga, terus Uni cek di Google juga, salah satu live streaming yang dilarang di TikTok adalah live diskusi lintas agama. Wow. Padahal kayak gitu, Masya Allah, ternyata. Iya, Jadi yang bisa memang dilarang. Yang bisa lulus ini Hiburan. TikTok ini itu memfasilitasi hiburan deh, bukan diskusi lintas agama. Jadi ikonnya TikTok itu kan musik ya. Jadi orientasinya itu tuh hiburan. Oh iya. Hiburan dimana di situ bisa orang jualan. Nah jadi kalau diskusi lintas agama salah satu live streaming yang tidak direkomendasi. Kecuali akunnya tuh kayak pakai anti rungkat tuh. Tapi loading itu kan pakai anti rungkat tapi sudah FYP. Jadi kayak gini. Kalau kita pakai anti rungkat itu kita pakai aplikasi luar. Jadi paham nggak? TikTok tapi bukan aplikasi yang bukan TikTok dari Made Indonesia, tapi buatan luar. Nah, otomatis pertama kita buka itu kita hanya FYP di daerah itu. Misalnya pakai TikTok Rusia, ya udah kita hanya bisa dilihat sama orang-orang Rusia. Nah, tapi nanti karena follower kita banyak orang Indonesia, kayak Bang Loading itu sudah FYP. Nah, penontonnya aktif. Oh iya, jadi Bang Loading ini selama ini pakai akun anti rungkat gitu ya? Iya, nah jadi dia mau ngomong apa aja tuh insya Allah tuh aman. Berarti akun Caca sebenarnya akun anti rungkat kan downloadnya di Libya, Uni? Akun Caca itu bisa kuat karena Caca pernah ada di luar kan. Kayak Uni kan, akun Uni ada yang satu yang kuat kan, Uni sering live kan karena di Malaysia kan. Nah tapi kalau akun itu tertaut misalkannya kayak misalkannya kalau ke Caca pulang ke Indonesia lagi, itu nanti terdeteksinya di Indonesia lagi, tergantung ininya kan. Kita nggak tahu nih ya, sistem di handphone ini kan bisa berubah tuh, kayak kita berada di mana kan bisa ketahuan tuh, ya kan, zonanya gitu. Nah, jadi itu mempengaruhi. Ya, makanya di situ kan akunnya cukup kuat itu karena dia akun Indonesia yang dibawa ke Amerika. Iya. Kalau dia maki-maki pakai bahasa Inggris tuh cepat kenanya itu. Gitu. Kalau
salah satu pengaruh akun kuat itu akun luar negeri yang dipakai di negeri lain, karena dia terdeteksi omongannya itu bahasa itu gitu, maki-makiannya itu. Pokoknya maki-maki pakai bahasa Padang, mana ada ke band. Bahasa Padang nggak bisa ya. Iya, kemarin Uni sama Tante Mika tuh maki-maki pakai bahasa Padang. Ini shadow band juga nih. Ini kayaknya shadow band, nanti coba dilihat nih. Oh, iya. Karena ini akun ini baru sembuh, kemarin baru kena ini. Tuh, bener kan? Siarkan lagi live 1 hari lagi pada minggu ini gitu. Itu ada perintahnya di sini nih. Itu untuk memperbaiki shadow band-nya ya Uni. Iya, memperbaiki kinerjanya gitu. Ya. Tuh. Berarti nanti Gitu. berarti bisa sembuh juga kalau dari shadow band itu ya. Oh bisa ini dulu banyak akun ini shadow band sering kali dulu. Tapi bisa sembuh lagi. Dibiarkan aja dulu seminggu, 2 minggu gitu. Iya. Makanya kadang kita perlu jadwal juga, karena penonton kita harus aktif. Kalau penonton kita nggak aktif sama aja, Cak. Mau live streaming, mau followernya 200.000, kalau penontonnya nggak aktif ya tetap aja nggak ada yang nonton. Kadang bukan shadow band, kadang memang penontonnya yang nggak tahu dan nggak nonton, karena nggak tahu jadwal kita kan. Karena kan setiap orang ngeklik itu tuh kan mempengaruhi kinerja kita. Nah, orang nggak ngeklik ini rame karena orang nggak tahu gitu. Setiap orang ngeklik itu mempengaruhi tuh, algoritma berjalan di situ. Setiap orang direkomendasikan diklik itu algoritma. Orang masuk aja sebentar, walaupun dia keluar tetap pengikut-pengikutnya nanti dapat notif juga tuh. Gitu. Sorry di sini ada orang lagi kerja. Cara kerja algoritma ya. Iya. Makanya Uni tadi malam 2 kali ganti akun. Terus pas live di Riva 07 baru ternyata bisa FVP, bisa naikkan. Tadi malam itu sampai 1,5 juga penontonnya tadi malam itu. Oh, berarti sudah bisa. Oh, kalau 1,5 udah bagus Uni berarti. Ya udah, yang di Riva 07. Tapi kemarin kan Caca pantau ya Uni kok akunnya kok susah naik ya beberapa waktu yang lalu lah. Shadow band itu. Enggak, dia justru nih akun yang 30 ribuan di live kan itu nggak naik. Pas di live kan di yang 13.000 malah naik gitu. Karena akun yang besar di shadow band gitu. Gitu. Mudah-mudahan segera kita bangkit lagi akun-akun yang besarnya Uni. Semangat Uni, semangat di live kan. Enggak, kalau orientasi Uni gini, Cak. Uni itu lebih ininya tuh di menggugurkan kewajiban aja, menyampaikan tiap hari gitu kan. Kalau untuk penonton, Uni udah puas lah lihat Bang Loding udah ada perwakilan dari kita yang penontonnya lebih banyak daripada yang lain. Ustadz Yusuf PI, Bang Luma, itu udah cukup lah bagi kita. Kalau kita ini kan hanya mengisi kekosongan kita. Nah, kalau akun-akun Uni yang lain itu memang lagi Uni jaga. Ada satu lagi akun yang 50K sebenarnya itu, yang udah di fase 19. Uni itu kemarin juga shadow band. Uni, benarkah wanita di Islam otaknya separuh? Kalau di Kristen nggak punya otak. Iya, kalau kami dikatakan otak separuh nggak masalah, karena dikatakan otak separuh sama orang yang akunya punya otak tapi otaknya nggak dipakai, Tuhannya beranus, ya itu bukan penghinaan ya. Kalau kami umat Islam gitu deh ya, di umat Islam itu dituduh otak separuh, nggak tersakiti hatinya. Kenapa yang nuduh kami otak separuh itu otennya nggak punya otak sama sekali gitu. Mengosongkan diri, sama otak-otaknya dikosongkan. Tuhannya aja mengosongkan diri. Gitu. Naik aja deh Debbie. Karol silakan Karol. Silakan Karol. Ini mau coba ganti yang satu lagi akun ini ya. Kita coba lagi. Iya, siap. Nih. Ini kita lihat nih. Tubuh gunung bener-bener rahmatan buat kelamin, surga Muhammad Tirmizi. Oke.
Memang betul ya, agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin ya. Bahkan tentang menggunakan kelamin saja kami diajarkan supaya tidak sembarangan memasukkannya ke punya orang. Di Kristen kelamin kalian memang nggak dapat rahmat. Buktinya Yesus kelaminnya nggak berfungsi ketika di dunia kan, dibawa ke dunia nggak ada apa-apanya, dibawa ke surga juga nggak ada apa-apanya. Maka yang paling tersiksa di antara tubuh Yesus adalah kelaminnya. Kalau kamu bilang Islam itu rahmat bagi kelamin, Yesus yang paling menderita di antara tubuhnya itu waktu ditombak, pasti kelaminnya gitu, karena nggak dapat kepuasan, harus menahan diri. Iya. Ya kalau kamu bilang bahwa kami agama rahmat untuk kelamin, ya boleh dikatakan seluruh tubuh kami itu porsinya memang disuruh untuk pada tempatnya gitu loh. Lah kalian kelaminnya itu paling menderita tuh. Bayangkan normal tapi nggak bisa dapat apa-apa kan, di surga dikawinin lagi di surga sama jemaatnya kan, kasihan. Benar kan? Ya kan, saudaraku, agama Islam itu memang agama rahmat bagi seluruh umat Islam. Kami diajarkan salah satunya cara cebok. Kalian diajak pakai sekop. Kebayang nggak Caca? Habis teman-teman Oten bawa sekop ya kan, gali-gali nya, terus dia kikis lah nya di bokongnya pakai sekop. Kena bijinya, sangkut bijinya sebelah. Ya, iya. Karena teman-teman kita Oten itu nggak diajarkan cara cebok yang baik, tapi diajarkan cara menimbun yang benar. Pakai sekop. Itu ya. Loh itu dalilnya ada loh. Kok gitu? Ya. Bisa digilir host. Emang saya Yesus digilir di surga kalian? Yesus dikawinin nanti itu di surga kalian. Kamu ikut gilir dia nanti. Saya nggak digilir orang. Saya ini suaminya cuma satu nanti. Kami nggak boleh poliandri. Dikata Yesus kali digilir sama jemaatnya. Ya. Gitu ya Dek ya. Silakan teman-teman Oten nanya aja sepuasnya ya. Mau nanya gokil, kita siap kok. Emang cebok firman Tuhan nggak penting bagi Kristen? Oh iya, cebok nggak penting karena memang kalian nggak disuruh cebok, tapi nimun penting ya, karena ada cara tutorial nimun nih. Cebok nggak penting Mbak, tapi nimun penting nih buat kakak Rosalina ya. Nih, kakak memang beda sama orang Yahudi ya. Tuhannya orang Yahudi ngajarin orang supaya bawa sekop kalau kalau kakak cebok nggak diajarin. Nih, Ulangan 23 ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, ya. Dan apabila engkau jongkok ada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbun kotoranmu. Kucing aja nggak diajarin bisa loh. Kok harus diajarin gitu cara timbun Gimana coba? Hah? Gimana tuh? Iya sih nggak diajarin cebok, tapi diajarin nimbun kayak kucing. Kucing aja nggak diajarin bisa punya insting. Kalian harus diajarin cara nimbun Ada-ada kalian. Seprimitif itukah kalian? Sampai-sampai cara nimbun diajarin tutorialnya? Hah? Kenapa harus diajarin? Kalau cebok wajib diajarin. Kenapa? Banyak orang-orang yang salah kaprah tentang cebok. Contoh, ada orang-orang yang menggunakan alat-alat yang sebenarnya itu tidak mensucikan seperti tisu, ya. Maka kami diizinkan kalau sudah kepepet banget baru batu. Kalau kalian kan batu dilemparin Yesus kabur, kami batu buat cebok. Batu yang dibuang tukang bangunan itu cuma batu cebok. Kalau kami Trinitas, batu Trinitas, batu 3 esensi, 3 pribadi 1 hakikat itu bagi kami buat cebok, ya, bagi kami. Kalau kalian kan Tuhan Trinitas disembah gitu. Beda kita kelasnya memang. Ayolah teman-teman Oten, nanya aja baik-baik. Ini orang ini kenapa bangun ini? Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu kenapa baik? Kenapa kita kok ngajarin cara itu nimbun tai deh? Iya karena jemaatnya kayak kucing. Jemaatnya nggak ngerti cara itu nimbun
Terus nih mereka Imut yang benar gimana? di dalam situ diajarin cara membersihin juga gitu. Nggak ada. Di dalam Bible itu diajarkan kotorannya, bukan kebersihan manusianya itu. karena kotoran lebih mulia daripada manusia. Kenapa saya bisa bilang kotoran lebih mulia daripada manusia? Karena memang Paulus sendiri mengajarkan hukum Taurat aja setara dengan tokai, suku Balon dalam Filipi itu. Bukan cuman itu sih sebenarnya. Di Perjanjian Lama itu banyak loh pengajaran yang tutorial yang aneh gitu. Contoh ini. Nah, kita lihat Kenapa Tuhan mengajarkan agama kepada orang yang makan ya? Hah? Kenapa Tuhannya konsentrasi di kotorannya? Itu Yesus ya? Ini karena Tuhan pernah megang tokai loh. Tuhan memegang tokai dan melemparkannya ke orang-orang. Itu ada dalilnya. Oh ya? Oh ada. Dia nggak cari batu. Ya karena mungkin agak anget-anget lembut gitu lebih enak, mungkin melempar tuh langsung. Kalau batu mungkin dia takut sama batu. Kalau mungkin dia seneng gitu. Apa ya kok lembut-lembut gimana? Bentar saya kasih dalilnya dulu ya. Hanya kok jorok ya. Itu Tuhannya, apalagi pengikutnya. Ya, ini ya dalilnya nih. Maliaki pasal 2 ayat 3. Kita baca ya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan tokai ke mukamu, yakni tokai korban dari hari-hari rayamu. Dan orang akan menyeret kamu ke tokai itu. Tuhan suka banget sama tokai ya. Ya ampun. Tuh. Ya, jadi Tuhan suka ada pertokaian ya. Astagfirullah. Loh, tokai aja bisa menebus dosa. Tokai lo bisa menebus dosa loh. Memang ajaran setan loh mereka ini ya. Gitu. Jangan jujur kali lah. Harus kotoran loh itu dia. Setan kan suka kotoran. Ngomong Iya. kotoran, ngomong Tokai itu kotoran. makanan jin. Tokai itu salah satu makanan jin. Ini kita lihat satu lagi tentang pertokaian ya. Konsentrasi di bersihin pantatnya malah diperhatikan ke ini kotorannya. Nah itu dia. Karena mungkin kotoran lebih mulia dari pantatnya. Ini kan iya nih open ini. Aduh, memang kasihan kita ya. Ini ayat yang cukup mengerikan ya. Kita lihat ayatnya. Ini agak sedikit. Kalian yang makan tolong ini dulu nih. Iya, Lalu firman-Nya kepadaku, lihat kalau begitu, aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di sana, gitu. dijadikan slave itu kotoran manusia itu. Buat bakar. Siapa juga yang mau itu dia bakar tainya sendiri. Oten suka. Nih, Bagaimana caranya kalau dia Oten lagi mencret ya? astagfirullah. Anjingnya pakai apa? Pakai tangan atau pakai apa tuh dia? Pakai sendok. Jorok. Aku lagi puasa loh. Ini ajaran jin ini setan. Nih, Yesaya pasal 36 nih. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tokainya dan meminum kencingnya? Jadi firman Yesus ini. Memang setan loh mereka itu dia. Jangan gitu. Tapi nggak boleh bisa loh begitu tuh ajaran. Itu kan setan aja yang mengajarkan kotoran itu jadikan itu bahan ini nih. Iya, tapi kan Oten kan boleh, jangan gitulah. Nih, Keluaran 29 nomor 14. Yesus itu setara kotoran sapi loh.
Gila nih orang. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan tokainya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tuh, Yesus setara dengan lembu. Iya ya. Gitu. Begitu berharganya tokai. Jadi oten-oten di Indonesia ada mereka yang bisnis toke gitu. Kalau oten pengen makan Toke itu tokai tai, itu nggak kan? dilarang. Hah? Bisnis toke itu bisnis tai kan? Tokai. Itu kita plesetkan bahasanya biar gak kena ban. Tuh. Tokai itu adalah hal yang penting dalam Bible karena Tuhan suka mengumpamakan kata-kata tokai. Contoh, ya. Banyak kata-kata tokai ini. Tapi Ya. saya curiga sih oten-oten orang-orang Kristen itu pada mungkin coba tokein mereka ya. Soalnya kalau mereka naik dialog itu mutar-mutar mereka otaknya. Pemakan tokai gitu. Loh, mereka suka makan B2 kan? B2 itu kan salah satu hama pemakan tokai. Jadi mereka tuh makan hama pemakan tokai, maka mereka tuh lebih mengerikan daripada hama itu. Hama itu makan tokai, mereka pemakan hamanya. B2 itu kan pemakan tokai. Tuh. Itu ya. Itu kita pakai data. Tuh. Tuhannya teman-teman Kristen kita itu suka marah loh. Yesaya pasal 5 nomor 25. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti tokai. Tuhan senang banget membayangkan tokai ya. Iya ya. Gitu. Ini agama pertokaian ya. Enggak, kami setan. Itu Tuhan kan suka dengan kotoran loh. Ya, setan suka dengan tokai. Tuh, ya. Itu contoh tuh. Tuhan Yesaya 25 nomor 10. Sebab tuh tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Pokoknya Tuhannya suka tai-taiin orang. Iya serius. Ini. Iya. Tuhannya suka mentai-taikan orang loh nih. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang tokai. Tuhan, ini kayak aku kalau marah tuh suka bikin dasar tokai kakak, dasar tokai caca, kayak gitu lah. Tuhannya gitu kalau marah tuh bawa tokai. Di Yesaya pasal 28 nomor 8. Sungguh segala meja penuh dengan muntah tokai, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Tokai mulu. Nih, Yeremia pasal 48 ayat 18. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas tokai, hai putri Sion, putri Dibon. Ya sudah. Doyan banget sama tokai ya. Yeskiel pasal 4 nomor 12. Itu udah tadi. Yeskiel 4:15. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran tokai manusia. Ini lagi nih, makanlah roti itu seperti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas tokai manusia yang sudah kering. Tokai kering dibawa-bawa. Ada. Ya. Memang Yang ajaran setan loh, dia suka yang kotoran. dan gitu. Iya, suka kotoran tuh ajaran setan loh itu dia. Ajaran setan deh. Setan kan Iya, suka maksudnya- kotoran kan? Iya. Tapi Uni, Caca mau izin bentar ya Uni ya. Kita ada kerjaan. Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam deh. Sehat-sehat Caca. Sehat-sehat juga. Gaskan Uni. Caca terus menjawab di video bagus. Siap insyaallah nih. Metodenya bagus. Kalau ini waktu kadang, kalau ini bikin video tuh kadang 2 jam. Sama juga kayak Caca itu. Ya 2 jam kadang. Caca susun dulu ini kata-katanya, yang jawab yang bagus apa ya, supaya sampai kesimpulan gitu kan. Disusun dulu pelan-pelan, barulah oh iya. Udahlah dihafal-hafal. Makanya bikin video tuh lebih sulit daripada live streaming kan. Caca bawain itu tuh dia ayat-ayat itu tai itu dia. Tokai. Iya Uni izin ya. Iya. Caca Siap deh, makasih deh ya. Makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita memang butuh dari perempuan yang apa ya, yang juga bisa
berapologet yang memang bahasanya itu, retorikanya itu akademis. Salah satunya adalah Caca ya. Teman-teman kalau dengar Caca itu menjawab, itu rasional, bukan sesuatu yang sudah diulang-ulang ya, tetapi sesuatu yang beda. Caca ini, Caca termasuk orang yang punya jawaban itu kelas gitu. Coba aja lihat video-videonya Caca gitu, penjelasan retorikanya itu sistematik ya, dan juga jawabannya itu rasional. Itu bagus, jawabannya itu hasil berpikir, bukan hanya kalau sekedar cuman Yesus Tuhanmu kan, Tuhanmu terkutukkan. Nah itu kan kita udah banyak. Bang Mesia itu juga bisa, Bang Mesia nggak perlu belajar, dia udah tahu ayat itu, cuma tinggal motif ayat itu kan bisa gitu. Tapi kalau Caca dia dianalisis sama dia gitu ya. Caca itu dulu salah satu orang yang memberikan juga masukan terkait skripsi saya, teman-temannya. Jadi dia berpikir, insya Allah kalau semakin banyak kita berpikir, semakin banyak kita mengeluarkan produk ilmu ya. Semakin malas kita berpikir, semakin malas kita membaca, ya stagnan dia. Nah kalau saya saat ini memang ada prioritas untuk bikin video itu butuh waktu sekian jam. Nah sementara saya tuh harus fokus kepada pembelajaran dulu gitu, menggali lebih banyak materi-materi gitu. Kalau Caca tuh dia sudah bisa, dia retorikanya bagus, darahnya halal. Kau pikir kami ini kayak kalian makan apa aja halal? Tokai pun kalian makan gitu ya. Silakan yang non muslim mau bertanya itu sulit sih. Kalau ke saya memang bertanya sulit ya, karena saya tahu pasti kalian tuh berpikir ketika saya kalau tanya sama Unilifa pasti buka aib agama sendiri gitu. Enggak lah. Ada masanya saya hanya mau menjelaskan Islam saja. Pagi-pagi itu saya maunya menjelaskan Islam, malam baru saya mungkin dialog dua arah. Tapi kalau pagi saya prioritaskan itu hanya menjawab Islam saja gitu. Saya fokus menjawab agama saya, menjelaskan bagaimana agama saya itu dipahami seperti apa. Nah kalau dalam Islam seperti apa sih Uni? Kenapa sih kayak Islam itu ada halal haram? Kalau kita bicara tentang makanan ya, salah satu faktor yang menjadi asbab manusia menderita di alam semesta ini dan kemudian jatuh ke dalam kekufuran adalah penyakit ya. Penyakit adalah salah satu yang membuat banyak orang, saya itu pernah dengar 2 kali ya informasi terbaru di kampung halaman saya, orang yang saya kenal itu melakukan bundir dikarenakan penyakit, salah satunya penyakit gula yang tidak sembuh-sembuh. Karena beliau menderita penyakit gula, makanya beliau akhirnya tidak sanggup, tidak siap menghadapi itu, akhirnya melakukan bundir. Betapa besar dosanya. Maka ternyata kemiskinan dan penyakit juga bisa membuat orang kufur dari nikmat Allah. Makanya salah satu perjuangan terbesar selain berdakwah di dalam Islam itu bukan hanya mencari ilmu ya, tapi juga menjaga kesehatan. Karena kalau kita lihat baginda Rasulullah SAW itu hidupnya itu mengajarkan untuk supaya kita sehat, seperti memerintahkan menjaga makan, memerintahkan bergerak, berolahraga. Rasulullah itu mensunahkan olahraga. Sunnah Rasulullah itu kepada kaum pria berolahraga itu ada dalam riwayat hadis, disunahkan pria itu bisa bela diri, disunahkan ya, bisa naik kuda, berkuda, memanah, dan bela diri, berenang. Jadi ada 4 sunnah ya buat pria ya, bisa berenang, bela diri, berkuda, dan juga memanah. Kalau kita ambil dari 4 ini, sebenarnya ini laki-laki nih. Laki-laki itu disunahkan untuk bisa berenang karena dia akan menghadapi banyak hal dalam kehidupannya. Salah satunya yang akan dia tempa itu kan bukan hanya daratan ya, dan juga bisa menyelamatkan orang lain kalau ada yang membutuhkan. Yang kedua, dia berkuda. Berkuda itu perkara berkendara gitu, karena ketika saat nanti ada perang atau ada kejahatan, dia sudah bisa menjaga keluarganya. Sedemikian rupa Allah mensunahkan kepada kita untuk menjadi manusia sejati. Kenapa perempuan tidak ada sunnah untuk seperti itu? Karena perempuan dilindungi oleh orang-orang yang sudah disunahkan 4 hal itu ya.
begitu. Jadi kalau laki-laki tidak bisa membela diri, ya belajarlah sekarang bela diri, karena di pundak kalian ada istri, anak, dan orang tua yang harus dilindungi gitu. Seperti itu. Kemudian berkuda ini kan perkara menggunakan alat kendaraan ya, seperti itu. Itu indahnya Islam itu begitu, kita diarahkan menjadi manusia yang lebih ideal, lebih berkualitas, punya value. Dan salah satu kalau yang diwajibkan itu adalah belajar, itu wajib ya. Kalau yang tadi itu sunnah, tapi belajar itu wajib ya. Mengetahui informasi, menggali, menganalisa itu wajib. Kalau di oten ya memahami Bible, jangan pakai akal lah. Semakin belajar semakin bidat mereka, semakin belajar Bible semakin banyak dedomnya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Ini pilek aku ini makin gak karuan. Tuh. Dan ternyata menariknya di dunia medis, salah satu cara ampuh untuk menyembuhkan penyakit itu adalah intermittent fasting atau puasa. Dan itu sudah kita lakukan di dalam agama Islam. Sayangnya puasa kita tidak mengikuti alur yang benar, karena kita pas lagi buka makan semua. Pas sahur kita sahur nahan diri nggak minum, pas buka semua kolak, cincau, sambal lado, ayam, panggang, jengkol makan. Siang-siang disuruh nahan diri sama Allah, perut lagi tenang-tenangnya, tidak memompa lambungnya gitu, tiba-tiba langsung jebok, wah capek lambung. Ginjal pun pingsan gitu. Minum lagi es teler, teh beng, teh ini, kopi, cendol, minum semua. Bukannya malah sehat pas puasa, tapi malah asam urat, sakit gula, jantungan. Gitu ya. Ya itulah Bang Mesia ini cerewet sekali kalau masalah itu teman-teman ya. Kata Bang Mesia, puasa kita salah katanya. Kita orang Islam perintahkan puasa, orang kita yang banyak penyakitnya. Kok bisa? Karena puasa kita salah, kata Bang Mesia. Gitu. Ini Bang Zuma, ini ada Bang Zuma nih di bawah katanya, tapi ini bohong ya. Profesor Dr. Zuma SAMA MSI. Ada aja lah kalian ya. Nah, Rasulullah bahkan melarang berbohong bahkan ketika bercanda. Ini luar biasa loh. Luar biasa ajaran Islam itu mengajarkan untuk kesehatan jasmani rohani supaya kita menjadi manusia yang berkualitas dan berguna. Nah gitu ya. Jadi buat teman-teman Islam jaga kesehatan juga ya. Kalau saya teman-teman memang dari kecil itu ada yang namanya alergi terhadap dingin, debu, asap rokok. Polipnya dulu nggak masalah, sekarang polipnya semakin parah karena semakin tua, semakin besar dia, semakin besar polipnya ya semakin sensitif dia. Kena debu sedikit aja langsung pilek gitu. Tapi malulah kepada teman-teman, malulah yang laki-laki. Saya aja yang ngomongnya udah bindeng gini, udah susah ngomong karena polipnya ganggu, masih sempat berdakwah. Teman-teman semua Islam yang laki-laki yang diwajibkan berdakwah malah nonton Pargoy. Makanya dia Caca dengan sekelumit permasalahan hidupnya tetap menjawab tuduhan-tuduhan dari Donis. Ambillah ilmu dari Caca, sampaikan kembali, sama-sama bersinergi. Oh makin parah ini gitu kan, begitu ya. Silakan Pak Pendeta Kingdom naik, tanya jawab. Betul nggak Oten mengajarkan kebencian dan pegang tokai? Gitu ya. Kenapa Kristen identik dengan tai? Kenapa kitab kalian identik dengan kitabnya suka bicarakan tentang tai? Ini kitab. Apakah ini adalah kitab pertaian? Kitab suci atau kitab tai ini?
Jangan gitu. Ya kan ditanya, cuma saya sama Oten, coba deh naik. Gimana teman-teman? Kita pertokaian ini bisa nggak dikatakan suci? Di dalamnya aja penuh dengan tokai. Gak berani Oten naik. Itu memang mereka iblis sih. Mereka tuh gini, selama ini kan mereka tuh kalau pikir kalau naik di komang aku tuh bisa menghujat. Sekarang kan nggak boleh, mereka kan harus pakai buka kamera. Sekarang kan udah wajib buka kamera mereka. Iblis tuh suka dengan kotoran, kitabnya bicara tentang kotoran. Mereka punya dendam. Sundalan. Yang paling banyak ayat kata-kata dalam Bible itu sundal, tumpas, bun-bun sama tokai. Jangan-jangan mereka dikerjain sama ini Yahudi ya waktu terjemahannya di berubah-ubah ya. Lah memang begitu. Ini penggemar Mesia udah ada nih. Ini curiga saya nih. Berhenti maling. Kok Anda dari tadi tuh I love you sama Mesia terus tuh? Apa maksudnya itu? Ada laki loh. Ada laki loh. Apalah. Ya, Bang Mesia ini lidahnya tajam guys. Kalau kalian nggak tahan-tahan dengannya ngilu dengernya. Nggak ada rotan akar pun jadi kan. Ngeri kali ya. Hati-hati bang. Tapi orang-orang Kristen itu kan banyak yang ini yang sekolah-sekolah itu ya. Kok mereka nggak lihat itu? Kayak kitab mereka itu bicarakan tentang itu, lihat kotoran terus. Ya gitu. gimana mereka mau ngebahas itu? Mereka udah menganatema kitab itu, dianggap kitab expired. Mereka kan pakainya perjanjian baru. Itu makanya si Paulus dia bilangin kalau seandainya apa namanya itu kitab apa namanya itu tentang perjanjian lama itu kalau iya karena tidak suci atau bagaimana kotor lah. Dikatakan gitu. skubalon, dikatakan kotoran. Iya. Kalau bukan kotoran berarti kematian Yesus sia-sia saja kalau gitu kan? Gini kata dia. Bagiku sudah dianggap sampah atau skubalon atau kotoran gitu. Jadi mereka hukum di apa namanya di perjanjian baru tentang bagaimana menikah, tentang ini itu nggak ada kan di sana? Nggak ada. Masa iya Yesus ngajarin cara menikah, orang dia jangan nikah, gimana coba? Jadi kalau yang perjanjian lama sudah nggak ada, jadi bagaimana tuh mereka tuh dia pusingin? Ya percaya Yesus aja udah, nanti Roh Kudus masuk ke dalam dirinya terus dipimpin ngapa-ngapain. Jadi kalau mereka baik itu Roh Kudus, kalau mereka jahat itu iblis. Pokoknya mereka nggak ada guna. Ini pusing. Kok ada orang yang ketipu juga masuk? Halo Umi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikum. Buka kamera Chan. Umi. Tanya Ya. surat Al-Hijr ayat 6 itu Muhammad dibilang itu coba jelaskan nih. Oke, bagus. Coba duduk tenang biar Bunda jelaskan. Bagus ya. Kamu mute, kamu dengarkan baik-baik jawaban saya ya, karena pertanyaan ini berulang. Kalau sudah saya jawab jangan ditanyakan lagi ya. Bosan juga itu terus pertanyaannya. Kita buka ayatnya dulu ya. Kita buka ayatnya dulu. Kok begitu Mi? Yang dikatakan gila. Sabar, saya cuma mau saya tanya. bukakan ayatnya. Ini buat netizen juga biar mereka tahu ya. Kamu membahas Quran surah Al-Hijr ya. Ya, ayat 6. Al-Hijr ayat 6. Sabar. Pertama kita bahas Al-Hijr ayat 6 dulu ya. Kamu bisa bahasa Indonesia kan, Chan? Insyaallah. Nah, di sini dikatakan begini nih. Mereka berkata, wahai orang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar gila.
Ini Siapa ya? pernyataan Allah. Bentar dulu, saya kan lagi menjelaskan. Inilah kenapa diam dulu ya, Chan ya. Nah, jadi Nabi Muhammad dan nabi-nabi itu adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang dituduh gila. Itu bukan hanya dialami Yesus, tetapi juga dialami, bukan hanya Nabi Muhammad tapi dialami Yesus. Contoh di Markus pasal 3 nomor 21. Ini kita lihat Markus pasal 3 nomor 21. Diam dulu, saya yang ngejelasin, kok kamu yang ini berisik. Nah, contoh, kalau Nabi Muhammad yang mengatakan beliau gila adalah orang-orang yang benci kepada beliau. Tapi kalau Yesus itu yang ngatain dia ODGJ keluarganya. Nih, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Nah, kalau Nabi Muhammad itu dibantah Allah kalau dia gila, karena Allah mengatakan Nabi Muhammad itu, sabar dulu, Chan, sabar dulu. Nih, kalau Nabi Muhammad dituduh sama orang kafir gila, Nabi Muhammad dibela Allah dengan mengatakan begini, kata Allah, apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka yaitu Nabi Muhammad tidak gila? Kalau Nabi Muhammad dibela oleh Allah, tidak dikatakan gila. Kalau Yesus ada nggak dibela sama bapaknya? Ada nggak bapaknya bilang kalau Yesus itu nggak ODGJ? Kenapa? Karena yang mengatakan Yesus, jangan ganggu lah. Kenapa ini? Yang mengatakan Yesus ODGJ itu keluarga terdekat, dan bapaknya nggak bantuin. Tidak ada firman Tuhan yang turun kepada orang. Diam dulu lah ya Allah, Chan. Tidak ada Allah Bapa mengatakan Yesus tidak gila. Artinya Yesus benar-benar gila. Astagfirullah, Yesus sudah rambutnya panjang dan memang tampang orang gila mirip Yesus, ya. Coba aku tunjukkan samamu ya. Nih aku tunjukkan samamu, tampang ODGJ itu mirip banget sama Yesus. Nih. Kalau ada tulis ya sesuai data. Oke. Iya saya tunjukkan sesuai data. Nih ya. Biar tunjukkan. buka dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada. Iya, saya tunjukkan datanya. Kamu tahu nggak ini orang kalau seandainya di Afrika mungkin dari tuduh Yesus nih orang ini. Nih. Ini orang deh. Kalau seandainya kau dengar dulu. Ini orang seandainya kau di Afrika pasti dituduh Yesus nih orang ini. Tapi jangan-jangan ini Yesus yang menyamar nggak ya? Ini Yesus yang menyamar nggak kira-kira benar? Nabi Muhammad nggak pernah tampilannya kayak ODGJ gini. Nah, kalau Tuhan kalian kan rambutnya panjang, bajunya cobek-cobek, ya kan? Nggak mandi. Nabi Muhammad wangi, parfumnya aja harganya jutaan sekarang. Mana mungkin orang kayak gitu. Nabi Muhammad itu dibela sama Allah. Temanmu Muhammad itu tidak lagi. Nah, kalau Yesus keluarganya yang bilang dia ODGJ. Nggak ada. Tuh, gimana? Sesuai data sih. Aku takut ini dituduh Yesus. Nah, kau jangan sampai kau sembah orang ini ya. Jangan, kau jangan sembah orang ini ya. Itu terserah Umi, itu cuma pembelaan diri saja. Kau jangan sembah orang ini ya. Aku takut. Tapi nggak pengaruh kalau cuma kayak gaya-gaya begitu. Kenapa? Dek, kenapa ibunya Yesus bilang Yesus gila, Dek? Ya karena dia yang lebih tahu anaknya. Karena yang tahu siapa Yesus kan keluarganya. Tertulis jelas, itu tertulis jelas di ayat 6 itu. Nabi Muhammad dituduh gila sama orang kafir. Kalau Yesus dituduh gila sama keluarganya. Nah, ada tulis Yesus segala macam. Ada. Nih, Markus 3:21. Ya udah kita baca. Coba baca. Yaudah kamu baca sendiri ya. Kamu baca nih. Coba baca. Chan baca Chan. Mana ada tulis Yesus itu nih. Ini tampak. Iya udah, ini siapa ini? Yang huruf besar itu siapa? Mana perikopnya baca dari atas. Iya, baca. Baca, Dek. Nggak ada situ tertulis Yesus. Waktu baca, Dek. Itu siapa? Baca, Dek. Sedangkan Baca, Dek. nggak tahunya siapa. Oh, nggak tahunya siapa?
Yang huruf besar Iya, kan? itu siapa itu? Yang Kalau huruf besar. Al-Hijr itu kan tertulis jelas. Al-Hijr Mana? kan tertulis jelas. Mana Kan dia tertulis hijau. jelas. Jangan nyanyi Mana? nyanyi setan ya deh. Dek yang tadi di Mana Markus itu di nyanyi sini yang nama besar Nabi itu. Muhammad. Dek, dia jangan-jangan nyanyi yang di Markus tadi setan loh, Dek. Bisa jadi. Jadi dia jadi Bos itu kan si orang Kristen ini siapa sebutin. itu siapa? Jadi lu tadi yang nyanyi Ya itu setan berarti ya, Dek ya. Chan. Yang di Markus Berarti 3 itu setan ya. Di Quran itu yang tulisnya itu Ajan. siapa juga? Chan, ini Markus ini setan berarti ya. Ya, siapa itu? Chan. Ya itu Sesuai data lami. Nyanya yang itu setannya. Coba deh dilihat ini Markus. Ya deh. makanya baca dari awal, dari Ya, komik di. apa kan takut mau. Ya, baca. potong begitu. Ya baca. Iya, sudah. Bacalah. Waktu Ini adalah Kristen yang beradab. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.